Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces untuk karir dan uang bulan Agustus 2023 ya. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Pisces. Jadi ya ambil aja baiknya, buang buruknya. Ya, ini general reading ya. Page of Cups, Eight of Cups, Edge of Swords, The Hermit, King of Swords. Oke, Pisces. Jadi kalau ini soal karir dan uang secara general ya, aku rasa kamu mulai tahu bahwa apa aja yang penting di dalam hidup kamu gitu. Jadi tidak hanya mungkin masalah pilihan dalam sehari-hari atau dalam hal dimana kamu harus memutuskan sebuah masalah, tapi juga hal yang mungkin sangat krusial sekali dalam hidup kamu gitu. Mungkin pilihan job, pilihan kerjaan, terus prioritas mana yang harus kamu dahulukan dan mana yang harus dikesampingkan, bahkan mungkin mana yang harus di-delete itu. Dan aku rasa mungkin di bulan ini kamu mungkin belajar dari bulan-bulan sebelumnya. Mungkin bulan-bulan sebelumnya sedikit banyak ada yang berat, sedikit banyak ada yang gak enak di bulan-bulan lalu. Dan kamu menyadari bahwa ini waktunya mikirin masa depan gitu. Dan ini mungkin adalah awal baru, permulaan baru untuk kamu lebih tahu mungkin atau bahkan lebih mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Jadi mungkin lebih mencintai pekerjaan kamu, lebih mencintai uang kamu, lebih mencintai aktivitas-aktivitas yang setiap harinya kamu lakukan gitu. Oke, di sini ada Eight of Cups, Edge of Swords, The Hermit, dan King of Swords. Tapi mungkin kamu sepertinya masih banyak pikiran, atau mungkin nggak banyak juga, tapi beberapa orang di sini seringkali khawatir, seringkali memikirkan hal-hal yang itu tuh belum tentu kejadian gitu. Jadi mungkin ada masalah, mungkin ada beban, tapi beban dan masalah itu mungkin juga besar bagi sebagian orang, tapi kebanyakan dari kalian yang sedang dihadapkan dengan masalah tersebut, itu tuh pikiran kalian yang semakin membuat masalah itu semakin gede gitu. Jadi mungkin sebenarnya masalahnya tuh simple, masalahnya tuh sederhana, tapi respon kamu terhadap masalah itu yang seakan-akan semakin berat dan kamu tuh nggak bisa kayak memikulnya gitu sih. Jadi beban pikirannya tuh lumayan gede, dan aku rasa mungkin akhir-akhir juga sempat kamu overthinking. Salah satunya mungkin kekhawatiran kamu di masa depan gitu. Jadi sebenarnya ini tuh udah ada awal baru, permulaan di mana kamu sudah paham mana yang baik dan tidak buat kamu, mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan bagi kamu. Tapi di saat kamu melangkah atau memulai atau sudah konsisten dengan hal itu, seringkali kamu masih overthinking dengan hal-hal di mana yang belum kejadian. Kamu udah overthinking, besok bisa gak ya kira-kira income aku semisal 10 juta sebulan gitu, karena mungkin pengeluaranku itu 9.950.000 ya setiap bulan, ini contoh ya. Dan kamu mengkhawatirkan itu gitu, income aku bisa gak ya gitu. Atau semisal kamu gajinya mungkin UMR gitu, dan pengeluaran kamu bahkan mungkin sering kali lebih dari itu, dan kamu mengkhawatirkan hal-hal yang dimana mungkin sebenarnya tidak usah terlalu dipikirkan, tapi gimana kamu saat ini untuk
mengontrol atau untuk melakukan hal-hal sehingga hal tersebut tidak sampai kejadian gitu. Jadi yang income-nya misalnya mepet-mepet gitu. Jadi semisal let's say 5 juta atau 10 juta dan mepet-mepet, ya tinggal kamu cari tahu apakah kamu tipe orang yang udah cukup dengan itu, ya tinggal tekan pengeluaran yang tidak seharusnya gitu. Tapi kalau kamu benar-benar udah dihitung nih, rigid nih gitu, tetap aja nih duitnya kurang, jadi kamu harus mencari cara untuk menambah income kamu ya gitu. Oke, Ace of Swords, The Hermit, King of Swords, aku rasa mungkin kamu termotivasi juga atau mendapat inspirasi juga dari orang-orang yang kamu kagumi. Jadi mungkin ada kekhawatiran tadi dan kamu pikirannya terfokus atau terdistract terhadap pikiran overthinking tadi, tapi harus dialihkan pada kondisi di mana kamu harus fokus pada cita-cita atau fokus pada solusi. Jadi mungkin untuk bisa ngebantu itu kamu perlu kayak mungkin lihat orang yang mereka lebih sukses dari kamu, bukan untuk ngebandingin ya, tapi untuk memotivasi kita gitu. Mereka aja bisa kerja gak ada hentinya, mereka bisa frugal gitu, dan aku yang gini aja gajinya segini, selalu belinya tuh segala macam dibeli dan gak memikirkan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk mengambil hikmah, untuk memperbaiki diri gitu, untuk mencari wawasan dan pengalaman dari orang lain gitu, which is ini baik untuk dilakukan di bulan Agustus ini ya gitu. The Hermit, King of Swords, dan mungkin kamu harus lebih kayak mengontrol hal-hal yang itu tidak penting untuk dilakukan, apalagi hal itu membutuhkan biaya gitu. Jadi aku rasa kamu kayak perlu orang yang mungkin sedikit ngontrol kamu gitu. I don't know, maybe your parents atau your family atau your partner gitu ya. Jadi harus ada mungkin ada orang yang bisa self disiplin, tapi mungkin ada orang yang harus force disiplin dulu, mau nggak mau ya harus disiplin. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang agak susah disiplin, jadi kayak perlu adanya reminder dari maybe your partner, your boyfriend or your girlfriend ya gitu. Atau mungkin harus setiap bulan kamu harus punya catatan budgeting dan track dari pengeluaran kamu setiap bulannya. Jadi kamu bisa lihat apa aja yang sudah terpakai dan apa aja yang seharusnya nggak terpakai uang kamu ya gitu. Oke, so far sebenarnya so good, perkembangan yang cukup oke. Tinggal kamu kontrol overthinking kamu dan coba melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu lebih optimis dan lebih produktif. Oke, thank you so much for watching Pisces. Sampai ketemu di next month. Bye bye.